Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kepala Sekolah selaku pimpinan sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu Dewan Guru dan staf yang berkesempatan hadir pada diseminasi kali ini, teristimewa kepada Ibu Guru yang sudah menyediakan waktunya dari SD Negeri 17 Momono. Terima kasih banyak. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita berada di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula salawat beserta salam kita kirimkan kepada Nabi kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi penuntun umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Bapak Ibu sekalian, saya sebelumnya mohon izin. Jadi saya berdiri di depan ini bukan semata-mata maksudnya karena lebih hebat, karena lebih tahu, atau saya menjadi maksudnya menggurui, begitu tidak ya. Jadi tema kita hari ini itu adalah diseminasi. Diseminasi itu adalah proses penebaran gitu. Jadi penyebaran mengenai pemahaman dan penerapan serta pengalaman tentang budaya positif. Jadi materi apa yang sudah saya dapatkan selama kegiatan CGP di modul 1.4 itu mengenai budaya positif, hari ini akan saya tebarkan dan sama-sama akan kita terapkan di sekolah kita. Kemudian untuk mengawali kegiatan hari ini, saya perkenalkan terlebih dahulu, ini adalah fasilitator saya, ya Bapak Kadek Suprapto SPD. Beliau adalah seorang kepala sekolah di SD Negeri Impres di Gunung Sari, Kabupaten Sigi. Jadi beliau adalah fasilitator saya. Kemudian pengajar praktiknya ini sudah tidak asing, Bapak Ibu Irmawati Rustam SPD yang sudah beberapa kali datang ke sini. Mungkin juga ada Bapak Ibu guru yang secara ada keperluan mungkin sama bidang studinya gitu ya, sudah tidak asing dengan Ibu ini. Beliau adalah guru agama di SDN Negeri 17 Biau. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, supaya kita lebih fokus dan lebih semangat untuk kegiatan hari ini, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Jadi setelah diamati di berbagai macam kegiatan itu bukan hanya murid saja yang harus kita ice breaking kalau ada kegiatan, tapi bagaimana kita melatih fokus kita bersama supaya kita sama-sama nanti fokus pada saat belajar atau sudah lebih semangat begitu. Boleh izin Bapak Ibu guru untuk berdiri terlebih dahulu. Boleh ya? Kita semangat sama-sama. Kita ikuti gerakannya ini ya. Kita ikuti gerakannya. Boleh. Kita ikuti gerakannya. Kita ikuti gerakannya sama-sama. Gerakannya sama-sama. Diputar-putar, bertepuk tangan, akan diputar-putar, peganglah bahu, tangannya diputar-putar. Jadi ice breaking itu seperti kayak pemanasan gitu ya, supaya lebih semangat. Sudah ada yang bahasa? Tidak, boleh ini semangat sudah ya? Boleh kita lanjut
ke materi kita hari ini gitu. Jadi Bapak Ibu guru sekalian, di sini ada konsep-konsep inti budaya positif. Jadi ada 8 konsep inti. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua itu ada disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan kedelapan, segitiga restitusi. Jadi konsep-konsep inti ini ada 8. Kita akan bahas satu-satu. Dimulai dari pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dibuat berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Murid belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi untuk dapat mewujudkan pelajaran Pancasila. Jadi kita sama-sama Bapak Ibu guru sudah tidak asing dengan P5, ya kan? P5 itu ada 6 dimensi. Penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi tujuannya adalah untuk mewujudkan murid yang pelajar Pancasila. Jadi apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berpusat kepada murid. Bapak Ibu guru pernah tidak dengar teacher center, student center? Pernah? Pernah dengar? Kira-kira Bapak Ibu guru yang ada di ruangan ini sudah menerapkan pembelajaran yang student center atau teacher center? Kira-kira di mana? Atau masih di mix-mix? Kadang berpusat kepada siswa, kadang juga masih gurunya yang ceramah di depan kelas gitu. Sedangkan pembelajaran berdiferensiasi ini, kita harus siswa yang lebih aktif, berpusat kepada siswa. Gurunya ngapain? Gurunya harus inovatif. Caranya bagaimana? Kreatif dalam memilih metode pembelajaran. Jadi gurunya itu harus kreatif. Diferensiasi ini kita sesuaikan dengan kebutuhan murid. Sebelum pembelajaran, kita lakukan asesmen diagnostik. Apa itu asesmen diagnostik? Asesmen diagnostik itu adalah tes awal kemampuan siswa. Setelah kita berikan tes kepada mereka, dikumpul, nanti dari situ kita bisa lihat, kita bisa petakan kebutuhan-kebutuhan siswa di dalam kelas. Misalnya matematika, saya kasih pembagian, perkalian, penjumlahan, pengurangan. Ternyata ada 2 kelompok. Kelompok 1 misalnya 5 orang, dia sudah bisa menambah dan mengurang. Tapi perkalian dan pembagian dia masih rendah. Kelompok yang kedua ada 2 orang. Perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan itu sudah sangat lancar. Kemudian bagaimana cara saya kasih belajar mereka? Apakah saya samakan dengan yang belum bisa membagi? Nah, di situ kreativitas guru dituntut. Di situ kreativitas guru bagaimana supaya pembelajaran ini jadi sama-sama paham. Yang 5 orang tadi itu belum paham pembagian dan perkalian. Bagaimana kita menuntun mereka? Itu namanya diferensiasi. Jadi jangan kita tidak lakukan tes diagnostik langsung sama ratakan. Satu kelas kita ajari materi pembagian semua. Sedangkan ada di kelas itu 5 orang yang belum paham dengan pembagian. Jadi perlu sekali namanya asesmen diagnostik. Mari lakukan sama-sama. Kemudian di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada gambar ilustrasi, ada orang di depannya, kemudian ada orang di belakangnya pegang kunci. Jadi seakan-akan dia mau kontrol ini orang di depannya. Padahal yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Itu hanya ilusi. Bapak Ibu kontrol murid. Misalnya kita suruh kalian harus dengar ibu ini, kalian harus kerjakan tugas kalau mendapat nilai baik. Itu hanya kita yang mengontrol. Sedangkan murid melakukan mengerjakan tugas itu karena kita paksa. Karena kita kontrol begitu, bukan karena supaya dia dapat pengetahuan, bukan supaya dia dapat ilmu. Tapi hanya karena untuk memenuhi tugas yang dipaksakan dari Bapak Ibu guru. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bapak Ibu guru yang ada di ruangan ini mungkin berpikir, si itu sering saya kasih motivasi, si anak A sering saya ingatkan, nanti lama-lama dia pasti dengar itu, lama-lama dia pasti baik lagi. Tidak Bapak Ibu, itu hanya ilusi. Jadi itu hanya ilusi kalian hanya ilusi kita untuk mengontrol. Kita motivasi anak itu nanti akan berubah, tidak.
Kita masing-masing itu akan berubah, muncul dari dalam dirinya kita sendiri. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ibu minta tolong ya, kalian dengar ibu, besok bajunya diisikan ke dalam, biar rapi, gak kasihan sama ibu. Tiap hari ingat-ingatkan kalian gitu. Jadi itu kita buat mereka rasa bersalah, kasihan ibu, kasihan bapak. Itu hanya membuat mereka merasa bersalah, tidak mampu menguatkan karakter siswa. Yang ketiga, keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Karena kita lebih tua, karena kita lebih dewasa daripada anak, daripada murid, kita paksa. Kalau kamu tidak kerja tugas, kamu tidak dapat nilai. Kalau kamu tidak kerja tugas, tidak malu sama si A, tugasnya dapat 100 terus. Tidak malu sama si B, kalau ada tugas cepat dia kerja. Jadi itu hanya ilusi. Hanya ilusi, kita bisa berhak memaksa, itu ilusi. Pilihan itu pada dasarnya ada pada masing-masing anak. Jadi kalau kita sering memotivasi apa semua, itu hanya miskonsepsi tentang teori kontrol. Lalu seperti apa seharusnya? Seharusnya seperti ini. Kita ubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kita bahas satu-satu. Teori stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Itu katanya stimulus respon, kebutuhan kita sama. Menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Benar nggak Bapak Ibu? Kebutuhan saya dan kebutuhannya Pak Agung kira-kira sama atau beda? Beda ya. Kebutuhannya siswa A dengan siswa B sama atau tidak? Berbeda ya. Jadi kebutuhan tiap orang itu berbeda. Jadi kita mulai mengubah paradigmanya kita dari kita berpikir bahwa kebutuhan kita itu sama menjadi kebutuhan kita itu berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Itu katanya stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kalau kita, misalkan saya dulu, jadi dalam kehidupan kita masing-masing, gambaran saya ke depan itu tentu berbeda dengan gambaran Bapak Ibu ke depan juga berbeda. Begitu juga kepada siswa. Siswa itu satu kelas, sama-sama jenjangnya, sama-sama mereka kelas 7. Tapi gambaran atau pandangannya itu berbeda. Kalau saya contohkan dulu, kita punya satu murid yang kalau dalam kelas, pelajaran apa saja meskipun bukan seni budaya, dia menyanyi. Ya kan? Mungkin dia berpandangan bahwa kalau dia menyanyi, tugas-tugasnya bisa selesai. Tapi kita guru-guru yang merasa bukan pembelajaran SD seni budaya, jangan nyanyi. Ini belajaran matematika, kenapa menyanyi? Nanti seni budaya. Padahal itu adalah pandangan yang keliru. Dia mungkin punya pandangan, saya ini bisa menyanyi, kalau bisa menyelesaikan tugas harus diiringi dengan nyanyian. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu katanya stimulus respon. Padahal menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau menurutnya si A mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, misalnya saya nih mau diseminasi hari ini, saya pandanganku kalau siswa itu tidak boleh dimarah, terus saya paksa-paksa Bapak Ibu, ayo ikuti saya, tidak boleh siswa dimarah. Tidak boleh seperti itu. Mungkin Bapak Ibu juga sedang memegang prinsip yang lain, begitu juga dengan saya. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Mungkin Bapak Ibu pernah, terutama kalau yang misalnya sudah senioritas di dunia pendidikan, bahwa kalau perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalnya kita punya siswa ya, si adik kecil itu dia sering berperilaku buruk, misalnya dia pukul temannya, dia mencela, itu kita lihat itu sebagai kesalahan. Padahal menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Anak tersebut pasti ada tujuannya, kenapa dia jadi nakal sekali, kenapa dia jadi aktif sekali. Dia pasti punya tujuan. Entah tujuannya ingin diperhatikan, entah tujuannya ingin lebih menonjol dari teman-temannya, pasti ada tujuannya. Jangan kita langsung vonis, kamu ini selalu buat kesalahan, kamu ini salah terus. Akhirnya dia nanti cap dirinya sebagai anak yang gagal. Saya ini gagal sudah, karena setiap hari ibu guru salahkan terus, karena setiap hari bapak guru salahkan terus. Saya ini gagal. Akhirnya dia sudah tidak semangat lagi untuk bertumbuh. Dia sudah memiliki identitas gagal dalam dirinya.
Kemudian yang berikutnya, menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Coba Bapak Ibu sekarang kepalkan satu tangannya Bapak Ibu di atas. Coba kepalkan. Nah sekarang kalau saya bilang buka kepalan Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu buka itu karena saya suruh atau karena ada kontrol dalam diri Bapak Ibu sendiri? Misalnya kalian genggam, kalian pegang sesuatu yang sangat berharga di sini. Apa yang ada paling berharga di hidup Anda? Kemudian saya suruh buka, mau saya ambil itu yang berharga dalam hidup Anda. Kira-kira Bapak Ibu buka atau tidak kepala ini? Kontrolnya ada di mana buka dengan tidaknya kepala ini? Di mana kontrolnya? Ada pada diri sendiri. Jadi seperti itu, kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi meskipun saya paksa Bapak Ibu membuka genggaman yang berharga di dalam tangannya Bapak Ibu, meskipun saya paksa, kalau Bapak Ibu tidak mau buka, pasti genggaman itu juga tidak akan terbuka. Sesuatu yang berharga itu akan tetap menjadi miliknya Bapak Ibu. Jadi itu adalah bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain dan hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau kita sudah bujuk, ayo kerja tugasnya, nanti Ibu kasih nilai 100, kita sudah bujuk, tapi dia belum juga kerjakan tugas, kemudian adalah di situ terjadi pemaksaan. Kalau kamu tidak kerja tugas, tidak boleh istirahat. Kalau kamu tidak kerja tugas, kamu tidak dapat nilai. Kamu dapat nilai di bawah standar. Jadi ada pemaksaan. Padahal yang seharusnya kita harus kolaborasi dan konsensus. Kita itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Kira-kira kenapa tidak kerja tugasnya? Di mana bagian yang sulitnya? Mari sama-sama kolaborasi, sama-sama diskusikan dengan Ibu bagaimana kita cari cara agar memperoleh jawaban sehingga bisa mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi tidak ada pemaksaan. Selanjutnya yang terakhir yaitu model berpikir menang kalah. Menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing dengan kalimat win-win solution. Pernah dengar ya? Win-win solution. Jadi kalau ada masalah, kita model berpikir kita itu harus menang-menang. Jangan menang kalah lalu putus asa kalah gitu ya. Jadi kita harus win-win solution. Selanjutnya ada disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu kalau dengar kata disiplin pasti yang terbesit langsung di dalam pikiran Bapak Ibu adalah aturan. Peraturan gitu, disiplin ya, harus rapi, harus datang tepat waktu. Disiplin itu adalah belajar, merupakan penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Ayo bajunya diisi di dalam, dikasih rapi supaya ganteng, supaya baik. Itu kan pujian. Anak-anak isi bajunya di dalam karena ingin mendapatkan pujian, bukan ada kesadaran dari diri mereka. Tugas kita sebagai pendidik adalah menciptakan peserta didik yang memiliki kesadaran diri untuk disiplin, sehingga peserta didik berperilaku berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan perubahan perilaku ke arah positif. Jadi anak-anak itu motivasinya tumbuh dari dalam sendiri. Kalau saya ambil contoh misalnya pada kita seperti ini. Misalnya kepala sekolah sudah chat di grup. Hari ini saya belum bisa ke sekolah karena saya ada rapat di dinas ini. Pagi gitu kan? Dibaca sama guru-guru di grup. Kepala sekolah enggak ke sekolah. Biar juga nanti jam 8 saya ke sekolah. Biar juga nanti jam 9. Berarti motivasinya untuk datang ke sekolah itu adalah motivasi ekstrinsik, eksternal, motivasinya dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Kalau motivasi itu ada dalam diri sendiri, meskipun kepala sekolah bilang saya 3 hari ada pertemuan di kabupaten sebelah, yang berarti tidak akan ada di tempat selama 3 hari. Kalau ada motivasi intrinsik dalam diri,
akan tetap hadir tepat waktu. Begitu juga kepada murid. Kenapa harus datang pagi? Kenapa harus datang 7.15 atau 7.00? Karena takut. Kalau datang saya 7.30, ibu guru suruh cabut rumput keliling sekolah, ibu guru suruh sikat WC, suruh lari-lari di lapangan. Jadi dia mau datang pagi karena menghindari hukuman. Bukan termotivasi dalam diri, saya harus datang pagi supaya saya bisa bertugas, supaya saya siap belajar. Nah, itu adalah tugas dari kita semua Bapak Ibu guru yang ada di sini, bagaimana kita membimbing, bagaimana kita mengarahkan, bagaimana kita menjadi pamong kepada anak-anak supaya dari dalam dirinya anak-anak itu muncul motivasi sendiri. Kenapa saya harus kerja tugas? Soalnya kalau tidak kerja tugas, ibu guru cubit, bapak guru kasih keluar. Itu motivasi ekstrinsik atau eksternal, motivasi untuk menghindari hukuman. Kalau kita tumbuhkan kesadaran atau motivasi intrinsik dari dalam dirinya, kalian harus kerja tugas untuk menambah pengetahuan. Seperti itu. Jadi mereka tanpa diancam, tanpa diberi hukuman, tanpa diberi ancaman, mereka akan melakukan atau mengerjakan tugas itu sendiri. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai yang disepakati bersama tanpa memandang suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Sama-sama kita sudah tidak asing dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensinya. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ada keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya menurut Ibo Primary Years program, yaitu nilainya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nilai-nilai ini yang akan kita tumbuhkan dari dalam diri anak-anak tanpa adanya ancaman, pemaksaan, apalagi hukuman. Jadi itulah yang dimaksud dari tadi yang di pertama, yaitu paradigma harus berubah atau perubahan paradigma. Jadi nilai-nilai ini akan kita munculkan, akan kita terapkan kepada anak-anak tanpa ancaman hukuman, tanpa juga reward atau penghargaan. Jadi penghargaan atau reward kepada murid itu perlahan-lahan sudah akan kita hilangkan, tapi tidak satu kali begitu ya. Karena yang pertama mereka akan mengerjakan tugas karena mau dapat penghargaan. Jadi itu yang perlahan-lahan akan kita hilangkan. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu tahu ini gunung es, mungkin ada yang sudah pernah ke benua Antartika? Sudah ada yang pernah ke benua Antartika. Tapi kalau lihat gunung es pernah, biar cuma di foto, biar cuma di TV gitu ya. Misalnya ini di Samudra Antartika. Ini permukaan lautnya, laut es kan? Nah, di sini ada gunung es namanya. Ini namanya gunung es. Ini di bawahnya juga es. Namanya di sini ada lautan es, pasti di bawahnya juga es ya. Jadi ini adalah bongkahan es. Ini adalah bongkahan es yang tampak. Yang tampak di atas permukaan ini hanya 12%. Berarti berapa persen yang tidak tampak kalau 100%? Ada 88%. Begitulah kira-kira potensi siswa atau potensi murid. Pada dasarnya kita semua murid dan kita itu punya potensi 100% sama, tapi yang nampak hanya 12%. Bagaimana tugas kita sama-sama Bapak Ibu guru untuk memunculkan pelan-pelan yang 88% itu, tapi tidak sekaligus, pelan-pelan melalui kegiatan-kegiatan atau pembelajaran yang ada, penerapan disiplin positif di sekolah. Jadi ada sebenarnya setiap siswa itu punya potensi yang luar biasa. Hanya bagaimana dari kita untuk mengasah atau memunculkannya. Jadi karena saya pelajaran kesenian, jadi tidak ada di situ public speakingnya.
Bagaimana kita mengkolaborasikan, meskipun menyanyi mungkin ada kesempatan dia presentasi tugasnya, dia melakukan kalimat pembuka, itu di situ sudah ada public speaking. Jadi anak-anak sudah belajar. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan agar memperoleh apa yang kita inginkan. Semua yang dilakukan memiliki tujuan tertentu dan akan melakukan semua usaha terbaik agar kebutuhan dasar terpenuhi. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Jadi ini kebutuhan dasar kita juga semua, bukan hanya murid ya, manusia itu. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Pasti kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang utama. Bagaimana kita survive, bagaimana kita bertahan hidup. Berupa tempat tinggal. Sudah pasti ya, tempat tinggal itu pasti untuk kita bertahan hidup. Makanan, pakaian, keamanan, dan kesehatan. Itu adalah bertahan hidup, kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Diperdulikan, kerjasama, berbagi menjadi bagian dari kelompok dan rasa diterima. Jadi kasih sayang itu sudah biasanya juga saya sampaikan kepada murid. Kalau disuruh kasih sayang, orang malu-malu, orang kira kasih sayang itu baku cinta-cinta. Jadi itu kasih sayang itu ada dimensinya. Dipedulikan, kerjasama. Jadi kalau siswa itu kita arahkan untuk menyelesaikan tugas, kalau tidak mampu sendiri, temannya yang sudah lebih mampu itu boleh kolaborasi sama-sama dengan temannya untuk menyelesaikan. Bukan dia itu sudah pintar, sudah selesai duluan, dapat 100, kasih keluar dia bermain, yang lain lanjutkan, bukan. Tapi bagaimana yang sudah selesai duluan tadi itu, bimbing teman-temannya, diajak temannya yang belum tahu tadi untuk menjadi paham. Selanjutnya ada penguasaan. Penguasaan itu meliputi harga diri, memimpin, diakui, berprestasi, dianggap, dan didengar. Jadi dimensi dari penguasaan ini ada 6 dimensi, mulai dari harga diri, memimpin, diakui, berprestasi, dianggap, dan didengar. Kebebasan, mandiri, mencoba hal baru, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan diri. Jadi kebutuhan-kebutuhan dasar ini ada pada diri kita ya. Kita kan maksudnya manusia, bukan hanya murid. Kita semua ini membutuhkan kelima ini. Yang terakhir yaitu kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Jadi seperti yang pertama kita lakukan di kegiatan awal tadi ada ice breaking, itu memenuhi kebutuhan dasar kesenangan. Jadi ada kebutuhan dasar kita yang terpenuhi, yaitu kesenangan, kita ada tertawanya, ada antusiasnya. Jadi 5 kebutuhan dasar. Yang selanjutnya ada posisi motivasi perilaku manusia. Ini tadi sudah sempat dibahas. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik, yaitu untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Jadi tadi sudah sempat dibahas motivasi ekstrinsik. Dia mau kerja tugas supaya tidak dihukum. Dia mau kerja tugas supaya dapat nilai bagus. Dia mau kerja tugas supaya dia dapat penghargaan. Ini juga sebelum saya mengikuti pembelajaran di modul ini, jujur saja saya juga melakukan ini. Maksudnya bilang sama siswa, ayo kerja tugasnya. Kalau tidak kerja tugas nanti dapat nilai jelek. Nanti ibu isi warna merah di rapor. Jadi saya juga melakukan. Tapi setelah mempelajari modul ini, kita akan sama-sama melakukan perubahan. Selanjutnya motivasi intrinsik itu untuk menjadi diri sendiri sesuai yang diinginkan dan dapat menghargai nilai-nilai yang dipercaya. Jadi motivasi intrinsik ini yang mari sama-sama kita tumbuhkan dari dirinya murid-murid dan juga kepada diri kita, begitu ya. Jangan murid-muridnya sudah bagus, perilakunya sudah punya motivasi kesadaran diri, sudah disiplin, muncul dari diri sendiri tanpa dihukum, tapi masih ada bapak ibu guru yang tidak mencontohkan, itu lagi nanti bisa jadi miskonsepsi. Bapak ibu, sepertinya saya lihat sudah mulai mengantuk, sudah mulai datar, flat gitu ya.
Bagaimana kalau boleh berdiri lagi, kita ice breaking lagi supaya melek lagi. Soalnya konsumsinya tak tinggal di kantor, baru mau dimasak gitu ya. Boleh. Kita mungkin sudah ada yang tahu ini, ada yang tahu tepung pak dundung. Pernah dengar tepung pak dundung? Sudah ya, sudah. Ya, saya juga agak lupa ingat ya. Kalau tidak salah itu paknya di sini juga. Pak dung pak dung. Pak bisa? Pak dung pak dung. Pak baru ke kanan dang. Ke kiri ding. Ke tengah dung. Semangat. Bisa? Boleh. Ya. Iya, semangat. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan kelima, manajer. Sama-sama kita lihat contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Jadi ini ada kasusnya, itu yang tulisan warna merah. Siswa datang terlambat ke sekolah. Kalau sebagai penghukum, contoh penerapannya itu gini. Kenapa kamu lambat datang ke sekolah? Lari keliling lapangan, cabut rumput keliling di sekolah, sikat WC. Itu kalau kita sebagai penghukum. Kalau kita pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu ingatkan supaya jangan terlambat. Kamu selalu saja bikin kecewa bapak ibu guru. Nah, kasihan ini ibu guru sudah datang pagi-pagi sekali, baru kamu cuma enak-enak datang terlambat. Jadi kita membuat mereka itu merasa bersalah. Kalau teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak guru. Kali ini saja, ya sudah tidak apa-apa ya, lain kali jangan diulangi. Itu kalau teman. Selanjutnya, pemantau. Kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Itu kalau posisi kita sebagai pemantau. Kalau kita sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan? Bagaimana kira-kira memperbaikinya? Jadi saya ingin Bapak Ibu Guru dari 5 posisi kontrol ini saya bagikan sticky note yang tidak ada lemnya ini, nanti kita lihat sama-sama. Nanti saya jelaskan aturannya ya, ini dibagi dulu. Oke, sekarang yang sudah pegang sticky note-nya, ada pulpen? Ada. Iya, ada. Oh, sudah ada semuanya. Oke, sekarang di situ Bapak Ibu buat gratis seperti ini. Taruh 5 titik. 1, 2, 3, 4, 5. Titik yang pertama ini penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Lalu lingkari ada di mana? Lingkari titik di mana posisi Bapak Ibu guru sekarang terhadap siswa. Di mana sekarang posisinya Bapak Ibu guru terhadap siswa? Kalau sudah, baru kalau sudah. PD membuat rasa bersalah, Pak. Yang pertama penghukum. Titik pertama penghukum. Iya. Kalau posisi kontrol penghukum, lingkari penghukum. Cuma memilih satu titik saja, Bu. Ya, kalau misalnya saya ini kadang-kadang penghukum, kadang-kadang manajer, mana yang lebih dominan? Direktur sih.
Titik ketiga teman. Titik keempat pemantau. Titik kelima manajer. Ada di manakah aku sekarang gitu? Kalau ibu kadang-kadang saya kadang-kadang menghukum, kadang-kadang saya teman. Mana yang lebih dominan? Mana yang lebih banyak? Itu yang dicari. Cari yang paling dominan. Saya ini di mana? Maksudnya dulu saya pernah menghukum, tapi sekarang saya akhir-akhir ini banyak kan saya sudah sebagai manajer ya manajer. Biasa begitu Pak. Biasanya Ahmad tidak pesan sama ibu, sudah capek-capek ibu bateria dari tadi. Kamu tidak dengar. Nah, itu buat rasa bersalah itu namanya. So sampai serak suaranya Bapak guru, Pak Ibu guru. Kamu tidak dengar. Ibu saya bilang berapa kali jangan pergi sapu di situ kotoran. Ibu saya bilang ibu ini capek. Jadi nanti mereka akan merasa bersalah, begitu. Ada di manakah aku sekarang dicari? Kalau sudah Bapak Ibu guru, buat lagi garis yang sama di bawah. Bagaimana posisinya? Kalau yang di tengah bikin di belakangnya boleh. Buat lagi garis yang sama. Bagaimana posisi kontrolnya Bapak Ibu guru di rumah? Yang sudah punya anak berarti terhadap anaknya. Yang belum punya anak boleh sama keponakannya. Atau ada kalau suaminya yang merasa anak-anak di rumah. Mungkin kalau yang sudah sama cucu gitu, sama anak, sudah di mana posisi kontrolku begitu? Apa tiap hari karaoke sama anak di rumah? Berarti posisi kontrol apa? Ya kalau yang belum punya anak boleh sama keponakan begitu ya. Ini posisi kontrol di sekolah, yang ini posisi kontrol di rumah. Apakah saya tiap hari berkata-kata mutiara? Kata mutiara. Di mana sudah saya ini kalau di rumah sama anakku? Apakah kalau dia jatuhkan gelas pica langsung saya baroker di situ? Ataukah saya bilang, mengapa engkau jatuhkan gelas ini nak? Nah, itu kan manajer. Bagaimana solusinya? Apa kita pungut sama-sama? Kalau manajer begitu, biar dia pecahkan pas bunga kesayangan. Bagaimana solusinya? Iya, yang jujur. Bagaimana posisi kontrol di rumah? Kalau saya kadang-kadang penghukum, kadang-kadang juga manajer. Yang mana yang paling banyak? Itu yang dilihat. Kalau kita sering melakukan 5 posisi yang pertama ini, nanti anak-anak terbentuk dalam dirinya itu identitas yang gagal. Jadi karena sedikit-sedikit dia disalahkan, sedikit-sedikit dia dihukum, semua yang saya bikin ini salah. Akhirnya dia merasa dirinya itu adalah gagal, karena semua yang dia lakukan salah. Kalau saya Bapak Ibu guru jujur saja, sampai sekarang sudah ikut kegiatan ini, materinya sudah saya dapatkan, posisi kontrol saya itu masih sebagai teman. Saya ingin naikkan itu jadi manajer, tapi bertahap begitu ya. Kalau posisi saya sebagai teman, dari dulu mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah lama kita di sini dari 2019 tahu bagaimana saya dengan murid begitu ya. Bagaimana kadang itu jadi anak-anak itu lain sudah kayak pandang enteng begitu saking dekatnya gitu. Jadi kalau kita jadi manajer, kita tidak menghukum, tapi murid juga tidak pandang enteng kepada kita. Itu yang akan kita tuju bersama. Sudah Bapak Ibu, kalau sudah kita satu-satu ya saya dengarkan pendapatnya, boleh ya. Saya ini di rumah sebagai penghukum soalnya anak saya ini kelebihan aktif. Saya ini kalau di sekolah sebagai manajer, soalnya saya sudah terangkat. Boleh saya dengarkan satu-satu pendapatnya ya, biar terang. Yang belum ada anak duluan. Bingung dia posisi kontrol di rumah. Kalau bingung posisi kontrol di rumah, boleh posisi kontrol ini misalnya lebih ketemu interaksi dengan anak-anak kalau sore-sore atau di sekitar rumah gitu. Posisi kontrolnya sebagai apa? Anaknya sudah kasih pica pas bunga kesayangan. Dicarikan solusi begitu ya. Kalau manajer itu lebih ke mencarikan solusi tanpa membuat anak-anak itu dihukum dan merasa bersalah atau ancaman. Boleh dengarkan dari siapa duluan? Boleh kepala sekolah, tidak menodong ini cuma kalau boleh, kalau tidak boleh guru yang lain. Siapa? Suaranya siapa? Suara emas pertama kita dengar.
Santi. Boleh. Dia akan jujur. Ibu Santi. Ibu Santi mau jujur. Boleh, Ibu Santi. Posisi kontrol di sekolah dengan posisi kontrol di rumah. Oke. Iya, yang jujur tidak. Saya tidak betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi kontrol di sekolah Sebagai teman karena kalau dengan siswa bestie. karena belum terlalu Iya. dengan siswa, Iya. jadi masih seperti teman. Iya. Kalau posisi kontrol di rumah Oke. sebagai penghukum, Ya, sudah itu saja Bu. Ya, tangan. Jadi Bapak Ibu guru sebagai penghukum karena dia sering membuat kesalahan. Jadi anak-anak itu tidak ada yang bikin kesalahan. Jangan kalau dia buat salah, dia pecahkan gelas, ini kesalahan besar. Tapi dia pecahkan gelas itu pasti ada tujuannya. Dia memenuhi kebutuhan kesenangannya. Dia senang lompat-lompat, tidak sengaja dia senggol gelas di pinggir meja. Jadi jatuh itu gelas, tapi di penilaiannya kita dia bikin kesalahan. Padahal anak itu sedang memenuhi kebutuhannya. Tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhannya, kebahagiaannya dia, kebutuhan kesenangan. Dia melompat-lompat itu untuk memenuhi kebutuhan kesenangannya. Tapi tak senggol gelas yang di pinggir meja, jatuh pecah. Kita hanya lihat pecahnya gelas itu, gelas kesayangannya mama. Gelas kesayangannya itu sudah pecah gara-gara kau. Akhirnya itu anak-anak, seperti yang kita ketahui sama-sama, anak-anak itu kalau semakin kecil itu mereka daya ingatnya lebih ini ya, lebih tajam. Jadi di mereka tuh saya ini gagal, saya ini salah. Semua gerakanku ibu lihat salah, semua gerakanku papa lihat salah. Jadi dia tumbuh dengan identitas orang yang gagal, tumbuh dengan identitas anak yang gagal. Jadi bapak ibu guru, saya juga cuma manusia biasa. Kadang-kadang juga saya barokin sama anakku. Tidak, saya ini bukan malaikat karena tapi pas dapat pelajaran ini pelan-pelan saya ubah. Ya, pelan-pelan saya ubah pemikiran saya, pandangan saya. Begitupun sampai sekarang saya di sekolah masih posisi sebagai teman, tapi saya berniat saya mau jadi manajer. Mau buat anak-anak menemukan solusi dari kesalahannya tanpa menghukum, tanpa membuat anak-anak merasa bersalah. Dan itu kalau diterapkan di rumah juga itu sangat bagus ya. Jadi anak tumbuh dengan potensinya masing-masing. Anak melakukan sesuatu bukan karena kesalahan, tapi karena ada tujuan, ada yang ingin dia penuhi kebutuhannya. Ada kebutuhan anak-anak pasti yang paling utama itu kebutuhan kesenangan. Sedangkan kita yang sudah dewasa, kita yang sudah bapak ibu guru sudah sebesar ini, kalau saya jujur, saya juga kebutuhanku yang paling penting kesenangan. Kalau saya senang, saya happy, semuanya berjalan dengan baik. Begitu, makanya kita pakai di awal kegiatan kita ice breaking. Kita kumpulkan pikiran, kita fokuskan. Kesenangan terpenuhi, kita antusias. Begitu. Jadi boleh lagi, ada siapa lagi suaranya? Siapa lagi yang kita dengar? Baru satu orang. Boleh, sebenarnya boleh satu-satu ya Pak Agung kita dengar. Terima kasih Ibu Ruri. Ya, kalau di posisi kontrol guru untuk siswa ya di sekolah, saya itu cenderung ke penghukum. Ya, artinya tidak anu juga, tapi di Ada rasa bersalah juga gitu. iya, maksudnya siswa itu sering juga saya lihat terlambat. Ya. Berusaha suruh angkat ini. Nah, terus di sisi lain, di waktu lain saya juga mau ditemani ini. Ya. Saya juga bingung kan, maksudnya kasih gimana yang Iya. terus kalau untuk posisi kontrol di rumah ya, saya pilih teman. Sebagai teman ya. Iya. Oke, Terima tepuk kasih, tangan Bu. untuk Pak Agung. Ya, Bapak Ibu guru sekalian, maaf ini cerita sedikit. Dulu saya baru lulus kuliah 2015, umur masih begitu lagi membara-membaranya, apalagi belum menikah. Jujur saja ya, saya juga di SMP 3 Tiloan itu
waktu masih baru wisuda dapat ilmu dari sekolah, dari kampus itu, tidak kerja tugas saya hukum, datang terlambat saya hukum, anak-anak itu saya belum memegang posisi kontrol yang lain-lain, itu belum saya lihat, baru penghukum, pokoknya sedikit-sedikit hukum. Apalagi guru matematika sudah memelekat itu identitasnya. Tapi pas begitu saya pindah ke SMP 5 Momono, perlahan itu belum saya ikuti padahal pembelajaran ini. Sudah saya beranjak jadi teman. Kenapa? Karena saya sudah berkeluarga, saya punya anak. Nah, mulai itu tumbuh yang namanya keibuan, mungkin begitu ya. Nah, itu sudah mulai tak ikut sampai di profesi, sampai di sekolah, sudah mulai sampai teman, dan sampai sekarang itu masih bertahan teman. Kadang bikin buat rasa bersalah, kan itu sudah minimalisir sekali. Dan ikut sudah pembelajaran ini, saya sudah mau sekali buat saya itu menjadi ke arah manajer begitu sama-sama. Jadi kita sama-sama Bapak Ibu guru, dulu juga saya pas belum tahu ini, memang saya penghukum. Tapi mari sama-sama Bapak Ibu guru kita beranjak, kita ke arah manajer. Kita menemukan solusi dari permasalahan yang ada di sekolah tanpa menghukum, tanpa membuat rasa bersalah. Kita tumbuhkan, kita sadarkan anak-anak dari dalam dirinya sendiri, yaitu motivasi intrinsik, bahwa mereka harus menerapkan disiplin. Ini semua itu tumbuh dari dirinya sendiri tanpa ancaman kita. Boleh lagi dengar suaranya Bapak Ibu guru, biar singkat padat. Siapa? Yang berkeluarga. Ya, kita dengarkan dari yang jauh nih. Yang paling jauh gimana? Ya, terima kasih atas kesempatan dari materi hari ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan Dewan Guru. Saya hanya sekedar sharing, ya, karena diminta pendapatnya. Kalau saya sekarang kontrol saya berada pada posisi kalau di sekolah, saya seperti Ibu Nurul juga sebagai teman, karena memang saya senang dengan anak-anak. Dari dulu memang saya memang cita-citanya ingin jadi guru, kemudian saya ingin menjadi guru yang dekat dengan siswa, sehingga saat ini kontrol saya masih sebagai teman. Tapi setelah saya mengikuti materi hari ini, ternyata posisi itu belum, apa ya, ibaratnya bukan posisi yang ideal dari seorang guru. Ya, tapi menurut saya di posisi saya yang sekarang ini masih nyaman dengan posisi itu, karena anak-anak lebih dekat dengan saya. Apapun yang mereka rasakan jika saya tanya, itu dengan leluasa mereka bisa berbagi dengan saya. Meskipun ada beberapa siswa yang mungkin orangnya introvert seperti itu, belum mampu untuk mengungkapkan perasaannya seperti itu. Namun kalau saya di rumah, posisi saya itu karena saya seorang ibu, saya sudah berada pada posisi manajer. Sebenarnya ini belum dalam pikiran saya ini belum ada materi seperti ini. Tapi setelah saya ikuti, ternyata perilaku saya selama ini di rumah masuk dalam posisi manajer. Mengapa demikian? Meskipun anak saya itu baru usia 4 tahun, namun kontrol saya sebagai orang tua itu cukup, bukan juga ketat ya. Kalau misalnya anak saya melakukan kesalahan, saya itu paling kurang menghukum atau memarahi pada apa yang dia lakukan. Bukan dirinya yang saya salahkan, tetapi perilakunya yang saya ini. Kemudian saya ajak dia diskusi, karena dia sudah mulai bisa, namanya juga anak-anak, sudah bisa menanggapi apa yang orang tua tanyakan. Saya ajak dia berdiskusi, kira-kira yang misalnya dia menumpahkan air di lantai yang barusan saya bersihkan, tentunya sebagai seorang guru rumah tangga pasti ada rasa jengkel ya, kalau ada sudah habis dibersihkan kemudian kotor lagi. Ya, saya tanya dulu, kenapa bisa sampai itu airnya ditumpahkan, kemudian pasti dengan polosnya dia akan menjawab begini, saya jalannya tidak apa. Kemudian saya tanya lagi, supaya airnya tidak tumpah-tumpah seperti itu, bagaimana caranya adik begini. Pasti dia akan menjawab tidak membuka jalan lagi kalau bawa itu gelas, minumnya sambil duduk saja di dapur, tidak usah dibawa ke ruang nonton atau apa gitu. Mungkin itu contoh kecil saja yang bisa saya sharing bersama teman-teman, karena mungkin tumbuh saya juga orang yang sering mencari tahu tentang pertumbuhan anak-anak, dan memang saya sangat senang dengan anak kecil seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Ya, jadi dari 5 posisi kontrol ini kita sudah mulai definisikan diri kita ya. Saya ini perilakunya ke anak. Jadi memang kalau seperti sebagai pemantau itu memang seperti itu rujukannya, jalannya. Jadi kita tanya dulu, kita tanya dulu. Kenapa? Maksudnya kenapa ini sampai tumpah? Jadi kalau memang habis dipel langsung tumpah. Kalau kita sebagai penghukum, kok tidak lihat ini mama habis menyapu, begitu kan? Langsung begitu kan? Padahal kalau kita tanya, mungkin karena dia suka seanak kecil, dia bawa air, mungkin sambil lompat-lompat supaya dia senang, begitu kan? Ternyata di depan mungkin ada apa sedikit, kepleset sedikit, tumpah airnya. Padahal ada tujuan yang dia mau capai, ada kebutuhan dasar yang mau dia penuhi. Tapi kita semata-mata langsung potong, langsung marah. Itu kalau kita penghukum seperti itu ya. Kemudian sama seperti tadi, anak-anak tumbuh dengan rasa bersalah sampai besar terbawa-bawa. Bagaimana suaranya lagi? Ada lagi suaranya, kita sharing-sharing. Terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, kalau di sekolah sebenarnya saya sudah mempelajari ini ya 5 posisi kontrol. Seharusnya saya sudah menggunakan manajer, tapi jujur saja di sekolah ini saya masih di posisi pemantau. Jadi contohnya begini, misalnya di anak wali saya itu kita sudah membuat kesepakatan kelas. Contohnya misalnya ada yang tidak piket, nanti ada yang kita sepakati kalau kamu tidak piket nanti ngapain. Jadi itu bukan hukuman, tapi itu kesepakatan bersama. Jadi kalau tidak piket nanti kamu pungut sampah. Jadi kadang ketika ada yang tidak piket, contohnya si Adi, kenapa tadi tidak piket? Itu saya lambat. Terus Adi tahu tidak kalau tidak piket kenapa? Harus ngapain? Oh iya Bu, saya nanti pungut sampah, atau misalnya nanti saya sapu yang di bagian depan Bu. Nah, itu sebagai pemantau. Tapi kalau di pemantau ini saya pantau. Jadi memang belum ke manajer. Kalau manajer kan lebih ini lagi kayaknya Bu ya. Ya. Solusinya. Tapi kalau saya lebih ke pemantau, jadi ketika Adi sedang mengerjakan mengut sampah atau apa, itu saya pantau, jadi masih di situ. Nah kalau di rumah saya tadi salut sekali ya sama Ibu Siti sudah sebagai manajer. Mudah-mudahan nanti saya bisa seperti itu. Kalau di rumah jujur sebagai apa ya? Tidak juga penghukum sih, sebagai teman mungkin ya, karena kalau dengan karena yang ini kan anak saya yang pertama itu bukan tidak terlalu dekat, tapi lebih banyak ke neneknya. Jadi kalau dengan anak pertama itu lebih ke kayak teman. Jadi bukan, kalau manajer itu kayaknya sudah ini sekali ya Bu ya. Nanti insya Allah mau belajar di situ. Terima kasih. Jadi dari sharing-sharing tadi Bapak Ibu guru sekalian, posisi kontrol kita di sekolah, kita akan sama-sama menuju menjadi manajer. Meskipun sekarang kita masih ada di posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman pemantau, tapi sama-sama kita akan berusaha. Itulah pentingnya kolaborasi ya. Kita akan terus melakukan kolaborasi sehingga nanti sama-sama kita menjadi di posisi manajer. Kalau kita sudah di posisi itu, lalu kita terapkan, kita implementasikan secara baik kepada murid, maka budaya positif di sekolah kita ini akan tumbuh. Jadi materi-materi seperti ini materi luar biasa. Jadi saya berharap kalau ini menyisipkan sedikit. Kalau sudah ada yang cukup waktunya, sudah terpanggil begitu, boleh daftar. Kalau kita sudah sama-sama dapat materi ini lebih kuat, ini kan yang saya sharing hanya salah satu begitu dari judul berbagai modul gitu ya. Bagaimana kalau semua modul itu sama-sama kita pelajari lalu kita terapkan di sekolah ini, tentu akan terjadi perubahan yang luar biasa untuk sekolah kita. Masih ada yang mau berbagi sharing lagi, boleh. Kalau tidak saya mau lanjutkan selanjutnya. Oke, kita dengarkan suara Mas. Baik, makasih dari apa yang kita lakukan mengenai posisi kontrol guru. Saya kalau melihat ini, saya di posisi pemantau, baik di rumah maupun di sekolah. Nah, hanya yang saya, apakah hanya sekedar pemantau, saya juga kurang tahu. Tapi pada saatnya saya ini memang menilai, pemantau kan, jadi menilai. Tapi memang kadang-kadang saya berikan solusinya. Begitu juga di rumah. Apakah itu masih manajer bagaimana saya belum tahu persis. Tapi yang jelas pada saat ada yang saya begini mungkin saya arahkan begini solusinya.
Nah, di rumah saya juga itu kalau saya perhatikan itu cucu saya itu yang dua itu saya sangat sayang, itu saya sangat cintai. Kadang-kadang saya perhatikan mereka sangat takut dengan bapaknya, dengan ibunya. Tapi begitu saya lihat caranya bapaknya, tidak pernah dia memarahi anaknya. Tapi bapaknya satu kali sebut anak Azmi ini, hanya sebut karena Azmi masuk kamar, nah sudah langsung di kamar. Kali itu anak pun tidak ada barangkali itu hanya bermain dengan apa saja yang dia bapaknya. Jadi saya kadang-kadang merasa sebenarnya sangat tertekan. Tapi saya lihat mukanya sangat gembira, jadi saya merasa sangat senang. Berarti bukan bukan tertekan. Nah ini saya sangat sayang betul sama bapaknya itu dengan mamanya dia. Karena anaknya kalau disuruh bermain apa saja mereka main, tapi kalau pemain mereka tertekan atau apa tidak ada. Nah dari situlah sampai saya tanya, jangan dimarahin, nggak pernah dimarahin. Nah, jadi saya sangat merasa senang. Nah, mungkin ini saya sehingga saya katakan saya juga di rumah sebagai pemantau. Kalau ada masalah, tapi yang jelas saya berikan solusi. Kalau ada masalah saya berikan solusi. Jadi tapi perasaan saya hanya di posisi pemantau. Nah jadi harapan saya untuk manajer ini supaya kita ke depan mungkin semua tahu mungkin ada kiat-kiatnya untuk bagaimana kita jadi seorang manajerial, ya kan? Jadi mungkin kita sudah lakukan, tapi kita tidak tahu apakah itu maksud manajer atau bagaimana. Andaikan kita ada tahu tugas-tugas manajerialnya ini, maka semua kita pasti akan mengarah ke sana. Ya, demikian. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi kalau kita itu sebagai pemantau, sepakatan kelas apa yang sudah kita bikin, kita misalnya begini, dia tidak kerja tugas. Adik kerja tugasmu di dalam kelas, jangan keluar-keluar ya. Ibu sudah jam istirahat, ini teman-temannya yang sudah selesai tugas, temannya sudah di luar istirahat. Adik kau jangan dulu istirahat, kau di kelas kerjakan tugasmu supaya dapat nilai. Terus kita tinggal, itu kita hanya pemantau, sekali-kali kita tengok dia masih dalam kelas, supaya dia kerjakan tugasnya, itu kita hanya pemantau. Tapi kalau kita manajer, adik kenapa tidak selesai tugasnya? Saya tadi tertidur, saya misalnya kemarin tidak sekolah Bu, jadi materi ini saya tertinggal. Lalu bagaimana solusinya menurut adik? Jadi kita diskusi dengan siswa, kita diskusi. Jadi solusinya itu bukan kita langsung, adik kau begini, itu solusi dari kita. Itu bukan manajer. Jadi manajer itu adalah kita diskusi, kolaborasi sama-sama dengan murid atau dengan anak. Seperti tadi sudah disampaikan gitu ya, kenapa akhirnya jatuh? Jadi anak-anak menjawab, kenapa tugasnya belum selesai? Kita dengarkan jawaban polosnya anak-anak itu. Kalau kita hanya, adik tugasmu belum selesai, nanti kau selesaikan jam istirahat, ibu tunggu di kantor ya. Kita memberikan kesempatan anak itu supaya dapat nilai dan mengerjakan tugasnya. Tapi kita cuma posisi pemantau begitu. Kalau kita manajer tidak seperti itu. Kalau manajer, kita carikan, kita diskusikan apa tugasnya belum selesai. Ini mau bagaimana supaya tugasnya selesai. Kira-kira adik apa yang harus adik lakukan? Begitu. Adik apa yang harus adik lakukan? Begitu. Kalau kita di posisi manajer, jadi kita solusinya bukan dari ibu guru sendiri, bukan dari anak sendiri, tapi kita diskusi untuk menumbuhkan solusi bersama-sama. Seperti itu. Jadi bagaimana kiat-kiatnya? Kita akan lanjutkan materi. Di sini ada kiat-kiatnya itu. Ini ada lihat di sini posisi kontrol. Apakah kamu tidak pernah benar melakukannya? Kira-kira ini posisi kontrol apa? Misalnya kadek, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apakah ini? Kalau kalimat ini yang muncul. Misalnya diganti nama murid gitu. Ya, ini adalah pembuat rasa bersalah. Jadi kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi anak-anak itu kayaknya salah semua yang mereka lakukan ini. Ibu sangat kecewa dengan kamu atau Pak Guru sangat kecewa dengan kamu. Ini kira-kira masuk posisi kontrol mana? Pembuat rasa bersalah. Yang selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, ini manajer. Jadi kita diskusi sama anak atau murid. Apa rencananya? Apa solusinya? Langkah-langkahnya ada materi berikutnya yaitu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Peraturan-peraturan yang diubah menjadi kalimat positif kemudian bersama-sama disepakati. Kalau dulu, mungkin juga sekarang masih ada, tertempel di dinding peraturan sekolah. Kadang peraturannya sampai 20 nomor, kadang juga peraturan kelas. Tapi sekarang anak-anak itu akan menghindari, misalnya peraturan nih, nggak boleh lepas isi dalam, baju harus rapi. Anak-anak rapi bajunya di dalam karena supaya tidak dihukum, supaya tidak supaya tidak melanggar peraturan. Tapi
Tapi peraturan itu harus kita ubah jadi kalimat positif. Contohnya misalnya satu peraturan nih begini, tidak berbicara kotor di dalam kelas. Itu kan peraturannya. Kita ubah kalimat positifnya. Tidak berbicara kotor dalam kelas itu adalah bentuk dari kasih sayang sesama teman. Kalau dia sayang sama temannya, pasti dia tidak akan berbicara atau berbahasa kotor. Jadi itu kalimat positifnya. Tidak boleh mencela nama orang tua, itu peraturan. Kita ubah jadi kalimat positif, kasih sayang sesama teman dalam kelas, itu kalimat positifnya. Keyakinan kelas itu, pembentukan keyakinan kelas yang pertama harus abstrak. Misalnya abstrak itu begini, ke peraturan kelas. 1, tidak boleh datang terlambat. 2, rapih, pakaiannya, seragamnya rapih, gitu kan. Kita buat dia jadi abstrak. Abstrak itu jadi bentuknya disiplin. Kalau dia sudah disiplin, berarti dia tidak akan lepas bajunya, dia tidak akan datang terlambat. Jadi abstrak itu maksudnya di dalamnya itu kita sebut saja satu kata disiplin, di dalamnya memuat banyak dimensi-dimensi. Kemudian pernyataan universal. Pernyataan universal itu maksudnya contohnya tadi itu disiplin, kasih sayang, jadi dia itu bernilai positif. Pernyataan positif masuk yang ketiga, sedikit agar mudah diingat. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau dulu kita mungkin pas kita sekolah ya, ada peraturan sekolah itu barangkali nomor 1 sampai nomor 50 tertempel di dinding sekolah. Tapi di sini disuruh buat sedikit agar mudah diingat. Disiplin dalamnya sudah masuk semua, tidak datang terlambat, kerja tugas tepat waktu, tidak rapi pakaian, rapi rambut, itu kan sudah masuk semua dalam disiplin. Kasih sayang, tidak mencela teman, tidak berbahasa kotor. Kemudian kesehatan, tidak membuang sampah di dalam kelas, menjaga kebersihan laci. Jadi dibuat jadi kalimat-kalimat yang mudah diingat oleh anak-anak. Jadi keyakinan kelasnya kita misalnya 1 disiplin, 2 kasih sayang, 3 kesehatan, 4 keselamatan. Misalnya tidak berkelahi, tidak lari-lari di teras atau di tempat-tempat yang berbahaya, itu kan untuk keselamatan. Tulis saja keselamatan. Tidak perlu lagi ditulis jangan lari-lari di bawah, misalnya di bawah pohon apa yang berbahaya, pohon durian. Tulis saja keselamatan. Jadi anak-anak mudah ingat. Oh, supaya saya selamat, saya tidak boleh melakukan ini. Mereka mudah ingat. Kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas dan kondisi sekolah, disesuaikan. Mungkin disesuaikan ini maksudnya kalau kayak di ruangan AC atau di ruangan apa, pokoknya kita sesuaikan dengan kondisi sekolah yang ada. Melibatkan semua warga kelas. Jadi ini adalah yang paling penting. Kalau bikin keyakinan kelas, jangan kita yang tentukan peraturan-peraturannya. Tanya sama murid. Misalnya kita mau buat peraturan kelas, bilang dulu peraturan gitu kan, nanti anak-anak munculkan semua itu ide-idenya. Tidak boleh ribut, tidak boleh berkelahi, tidak boleh pakai bahasa kotor, itu kan tulis semuanya, tulis di papan tulis semua apa yang siswa lakukan, tulis saja semuanya. Setelah itu kita ubah yang anak-anak bilang tadi itu menjadi kalimat positif. Tidak boleh pakaiannya di luar, seragamnya harus isi dalam. Itu anak-anak termasuk disiplin ya. Jadi ibu guru tulis ini kategori disiplin. Sehingga keyakinan kelas yang ada nanti yang muncul itu hanya misalnya 4 atau 5, anak-anak mudah ingat. Saya harus disiplin, saya harus kasih sayang, saya harus jaga kesehatan, saya harus jaga keselamatan. Cukup. Mudah diingat anak-anak. Anak-anak tidak lagi harus mengingat, tidak boleh mencela, tidak boleh berbohong, tidak kembalikan barang kalau pinjam, misalnya pulpen atau tip X gitu. Selanjutnya materi yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi ada gambar segitiga di layar. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dilakukan oleh guru kepada murid untuk memperoleh penyelesaian masalah dengan membentuk murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nomor 2 adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Mungkin pernah beberapa saat lalu saya ada ini ya, KD dengan Fajrin gitu saling pukul. Kemudian saya dengan Pak Agung menangani ya Pak Agung waktu itu. Kemudian mungkin Pak Agung sempat dengar di situ, sempat lihat bagaimana tindakan saya. Jadi pertama saya carikan minum dulu, saya kasih duduk tenang-tenang, anak-anak kan. Kalau langsung dia masih baku pukul, masih dia nafas, masuk. Kau ini kenapa gitu kan?
kita tidak menerapkan ini ya, tapi kita panggil dulu, kita tenangkan. Habis itu kita stabilkan identitasnya. Duduk dulu mereka tenang-tenang. Setelah itu selesai, kita mulai dari validasi tindakan yang salah. Mulailah percakapan. Kadek, tadi ibu dengar dari Fajrin, bukan Fajrin, tadi ibu dengar katanya kamu memukul kadek sampai jatuh ke tanah. Ini kadek menangis. Kenapa Fajrin pukul? Jadi kita tidak langsung menyalahkan si Fajrin, karena memang kejadiannya itu Fajrin pukul kadek sangat keras ya waktu itu, sampai dia sakit 3 hari. Jadi itu sudah pokoknya dia kejadiannya itu kerasan begitu. Kita tanya pelan-pelan. Ternyata menurut pengakuannya Fajrin, dia memukul kadek karena emosi. Si kadek mencela nama orang tuanya. Dia mengata-ngatai nama orang tuanya, nama bapaknya. Sehingga dia emosi, dia pukul. Dia sudah tidak pikir, masa kalau orang emosi tidak mungkin saya pukul di betis supaya tidak sakit, kan tidak terpikirkan itu ya, langsung refleks kita lakukan. Seperti itulah yang dilakukan Fajrin. Posisi Fajrin ini lebih besar daripada kadek, sehingga begitu dipukul kadek tersungkur ke tanah dan itu rasanya sakit. Kadek itu menangis meronta-ronta pokoknya kayak anak kecil karena sesakit itu pukulannya Fajrin. Kemudian setelah kita sudah validasi tindakan yang salah, langkah terakhir menanyakan keyakinan kelas. Kita tanyakan sama Fajrin dengan Putu, bagaimana solusinya? Apa yang harus dilakukan? Apa yang akan kalian lakukan selanjutnya? Jadi di situ kita tidak ada kita bilang begini, kau ini maksudnya kenapa kau pukul dia ini lebih kecil, kasihan. Itu kita sudah buat lagi mereka rasa bersalah. Ya kan? Kita tanya langsung apa solusinya? Mau bagaimana ini selanjutnya? Jadi anak-anak itu akan muncul kalau langsung dalam pikiran mereka muncul sendiri. Saya harus minta maaf, Bu. Minta maaf sama siapa? Minta maaf sama bapak ibu guru karena sudah buat kegaduhan di sekolah. Minta maaf juga kepada temannya. Jadi kita selesaikan masalahnya itu di situ. Solusinya itu muncul dari mereka sendiri, tanpa kita hukum mereka, tanpa kita buat rasa bersalah. Kalau ada kepikiran, maksudnya ibu sekarang kalau anak-anak kita gituin semua nanti jadi apa? Itulah kenapa paradigma harus diubah. Kalau posisi kita sebagai manajer, kita tumbuhkan motivasi dari dalam diri anak-anak sehingga tidak ada lagi namanya hukuman, namanya membuat rasa bersalah. Itu pelan-pelan akan hilang. Seperti pemberian reward, janjikan ke murid, nanti kalau kau jual ini saya lakukan dan ini saya waktu pelajari modul ini banyak sekali kita semua itu di dalam kelas menangis karena merasa bersalah. Ya Allah, saya dulu ini penghukum ternyata seperti ini. Anak-anak yang dihukum itu akan muncul identitasnya terbawa sampai besar, dia ada sebagai orang yang gagal karena hampir semua tindakan yang dia lakukan kita nilai salah, padahal dia hanya ingin memenuhi kebutuhannya. Kemudian kalau sudah selesai, masalah itu selesai, kita selesaikan dan kita sudah diskusikan, sudah muncul solusinya, maka selesai masalah kasus yang ada. Ini kemarin saya buat video penerapan restitusi begitu ya, penerapan restitusi di kelas 8. Hanya videonya itu apa ya dibilangnya itu kita disuruh buat rancangan gitu kayak video. Jadi ini videonya saya dengan Siska gitu. Saya tambah di volumenya ya. Disuruh bikin peran. Jadi kita hanya peran begitu, tidak pakai aktor yang asli, tidak pakai misalnya yang melakukan kesalahannya Fajrin gitu kan. Jadi saya pakai peran pengganti begitu yang mau acting gitu. Saya putar ya. Kemarin itu benar atau tidak? Tidak apa-apa ya, kesalahan itu adalah bagian dari pendewasaan. Jadi itu adalah manusiawi dan nanti Andi belajar dari kesalahan itu ya. Kemudian itu semua kesalahan itu manusiawi. Pasti Andi punya alasan. Kalau kita tanya kelas, kenapa dia turun kelas? Andi tahu tidak ada kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Menurut Andi, tidur di kelas itu sesuai tidak dengan kesepakatan kelas kita? Tidak sesuai ya. Jadi Andi sudah melanggar. Menurut Andi, kira-kira kelas apa yang sudah Andi lakukan? Disiplin ya. Jadi Andi
masih belum disiplin gitu. Kemudian perubahan disiplin itu penting atau tidak? Penting kenapa? Kesadarannya penting tidak berani. Bagaimana solusinya? Kemudian nanti itu akan bekerja sama dengan orang tuanya Andi untuk mengatur waktu sehingga Andi tidak lagi tidur malam, kemudian ngantuk di kelas. Terima kasih. Ya, jadi ini kasusnya kemarin itu kasusnya Fazrin yang tertidur di dalam kelas, gitu ya. Jadi ketika kita panggil ke kantor, gitu atau ke ruangan, kita tanya dulu, kita stabilkan identitasnya. Kenapa tertidur di dalam kelas? Nanti kan di situ dia akan jawab. Kenapa? Ternyata dia main game sampai subuh, jadi dia malam tidak tidur, pas di sekolah dia mengantuk. Kemudian kita tanyakan solusinya bagaimana sama dia. Dia bilang dia tidak akan mengulanginya lagi, dia minta maaf. Tindakan guru selanjutnya bagaimana? Kita akan koordinasi atau kerjasama dengan orang tuanya supaya mungkin bisa membatasi penggunaan gadgetnya. Kalau misalnya dia biasa main game sampai subuh, ya boleh sampai jam 10 malam lalu tidur supaya besok kita sudah sekolah. Penutup, dalam penerapan disiplin positif, seorang guru harus memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu memposisikan dirinya dengan baik. Guru adalah among atau manajer yang menuntun murid menjadi manusia yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Guru, kita adalah pamong yang mengarahkan, mendidik, menuntun siswa. Jadi kita tidak bisa merubah keinginannya siswa, kita hanya bisa sebagai pengarah kepada murid. Jadi bagaimana nanti? Jadi di sini Bapak Ibu, ini adalah kegiatannya diseminasi gitu ya. Mohon maaf kalau tidak ada sesi diskusi, karena diseminasi itu penyebaran gitu. Jadi saya hanya menyebarkan pemahaman apa yang sudah saya dapatkan. Jadi bagaimana kita bersama-sama mulai dari posisi kontrol kita yang masih mungkin belum di manajer, sama-sama kita mengarah ke manajer. Bagaimana kita menumbuhkan motivasi dari dalam diri murid dan dari dalam diri kita. Bagaimana kita sebagai guru tidak bosan terus berkarya, berinovasi untuk sama-sama mewujudkan seperti visi kita untuk mewujudkan siswa yang menjadi profil pelajar Pancasila atau PDI. Dimensi-dimensinya itu terpenuhi. Ya, silakan. Sedikit saja cuma sebagai mungkin bukan juga masukan tapi pengalaman saya mengenai restitusi itu. Pada dasarnya setiap guru kan menangani masalah di sekolah, kasus lah. Katakanlah antara saya dengan si B berkelahi. Kalau dulu itu saya perhatikan setiap guru mendamaikan, itu konsep air, mendamaikan. Tetapi pada dasarnya mendamaikan seorang yang bermasalah, dia saling minta maaf, ya kan? Kata minta maaf ini mungkin hanya karena desakan atau paksaan dari guru. Nah, kalau saya, ya waktu saya lakukan di Pemayakan itu waktu saya masih, akhirnya itu setelah selesai tidak pernah ada masalah selanjutnya. Karena apa yang saya tanya, terakhir bukan saling memaafkan, tapi kata dendam. Ini yang tidak terukur. Apakah kau sudah tidak dendam? Biasanya kalau dia dendam akan terukur dari gayanya menyampaikan, dari mukanya. Nah, pada saat dia sudah tidak mengatakan dendam, ini kata dendam ini, maka itulah mereka harus saling memaafkan. Saling jabatan tangan, karena kata dendam itu kalau dia ada tetap itu akan terbawa sampai di luar, karena hanya memaafkan hanya sebatas semu yang ada di depan guru. Jadi ke depan nanti teman-teman kalau pada itu mungkin restitusi sudah juga termasuk keyakinan. Ya, saya itu yang saya lakukan, kata dendam itu yang harus saya sampaikan. Nah kalau itu sudah terjadi maka yakin saya tidak akan mungkin ada kejadian berikutnya. Sebagai masukan, terima kasih. Terima kasih Pak Kepala Sekolah. Jadi itu masuk di keyakinan, menanyakan keyakinan Pak, menanyakan keyakinan. Jadi di situ boleh ada kalimat yang disusun gitu kan, tidak ada bagaimana masih ada dendam. Kalau dia sudah sampai di solusi dia minta maaf, berarti itu dendam sudah tidak ada. Jadi itu masuk di yang langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Dan itu memang harus diterapkan untuk menyelesaikan kasus. Jadi jangan karena siswa ini sudah berkasus saling pukul, kita hukum lagi lari-lari. Kalau dulu zamannya kita sekolah mungkin seperti itu ya Bapak Ibu Guru, sudah kita yang bikin kesalahan di sekolah, sudah sakit dipukul teman, dipukul lagi. Jadi dihukum terus begitu.
Jadi itu yang kita menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman Bapak Ibu guru, sehingga kita harus mengubah paradigma pembelajaran. Jadi sekian dari saya untuk kegiatan diseminasi hari ini. Penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang telah bersedia bersamai saya pada kegiatan hari ini. Yang selanjutnya nanti konsumsi akan kita sambung di ruang dapur sana ya Bapak Ibu guru. Terima kasih banyak atas atensinya, terutama dari Ibu guru yang sudah jauh-jauh sudah mau AMBK Pak, mengawas AMBK tapi meluangkan waktunya Ibu. Terima kasih banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh bicara kasar, bagus sekali adik-adik. Tidak bicara kasar, begitu ya? Tidak bicara kasar. Apalagi? Apalagi? Ayo, cepat. Tidak boleh mengejek orang tua. Tidak boleh tidak mencuri, Billy. Tidak bolos. Tidak mencuri pulpen. Ini mau kita transfer atau kita ubah lagi menjadi kalimat-kalimat positif. Jadi ini kan masih disiplin berpakaian, disiplin tidak terlambat masuk kelas, disiplin mengerjakan tugas, disiplin.